HP ini adalah seri penerus dari Infinix Note 10 Pro NFC. Cuma kalau menurut kita, nggak kayak berasa upgrade, tapi lebih kayak ke varian baru. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Infinix Note 11 Pro. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out! Seperti biasa, kita akan bahas desainnya terlebih dahulu. Secara penampilan, HP ini buat kita pribadi keren. Walau back covernya berbahan plastik, tapi finishing made dengan gradasi dan resisten terhadap bekas sidik jari adalah gambaran perfect buat penyuka handphone non-casing. Selain itu, feel pegangnya juga udah mantap. Di seri sebelumnya kan warnanya lembayung tuh. Nah, kalau di sini satu warna, apalagi warna abu-abu tikus kayak gini, nice banget. Untuk desain frame kameranya bumpy banget dengan desain ala formasi kartu gaple untuk menampung 3 lensa dengan satu lensa besar di atas, 2 lensa lagi di bawahnya, satu flash dan sayangnya di sini masih dikasih dummy lensa. Kalau untuk di bagian depannya masih dengan signature seri Note di Infinix, yaitu luas layarnya di 6,95 inch yang bertipe punch hole. Untuk bezel LED sendiri cukup standar untuk ukuran zaman sekarang dengan bagian dagu yang agak lebih besar dari sisi lainnya. Untuk perlindungan layar, HP ini Infinix tidak menyediakan informasi apapun di websitenya, tapi mereka menyediakan tempered glass dan anti gores di dalam paket penjualannya. Karena luas layar yang besar, otomatis feel pegang HP ini kerasa besar banget di tangan. Jadi buat kalian si tangan mungil, mungkin di awal-awal pegang kalian akan kerasa overwhelmed. Untuk berat HP ini pun juga udah tembus di atas 200 gram dan ini wajar sih mengingat ukurannya. Untuk tombol power sudah menyatu dengan fingerprint sensor dan posisinya ada di kanan berdampingan dengan tombol volume. Terus HP ini masih membawa audio jack 3,5 mm, port USB Type-C, dan untuk slot SIM tray-nya juga sudah bertipe dedicated. Oh iya, lubang mikrofonnya juga cuma satu. Biasanya ini bakalan ngaruh untuk perekaman suara sih. Pada bagian layar, HP ini jelas akan memanfaatkan kemampuan chipsetnya, yaitu sudah support refresh rate di 120Hz. Kalau nggak dipakai, buat apa pakai G96? Untuk panelnya menggunakan IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Kalau dipakai nonton YouTube atau kebutuhan multimedia, di sini udah cukup enak dan vivid, layaknya layar IPS lainnya. Dan di sini terjadi perbaikan dari seri sebelumnya yang layarnya cenderung kemerahan. Sama halnya dengan pengalaman scrolling menu ataupun penggunaan media sosial. Di sini halus banget karena refresh rate-nya yang tinggi. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya udah bisa keakses dan responsif. Terus untuk dukungan sentuhannya seperti biasa, Infinix cuma support di 5 jari. Dan waktu kita rapid touch udah sangat responsif. Untuk pengalaman kita pas main game juga sama kok. Sampai saat terakhir kita pakai, kita juga masih belum menemukan adanya delay. Kalau untuk speakernya sendiri sudah menggunakan set stereo speaker yang suaranya menggelegar banget. Tapi beware, leveling volume speaker HP ini agak ekstrim. Kalau kecil bakalan kecil banget, kalau gede kalian naikin satu level lagi bakalan ngagetin. Jenis suaranya di bass dan nendang banget. Clarity-nya cukup bagus, vokalnya cukup clear dengan treble yang agak lebih kering. Sampai saat kita take video ini, dari handphone ini belum ada update. Ya iyalah, sistemnya kan baru karena menggunakan XOS 10, tapi masih berbasis Android 11. Secara tampilan ada beberapa perubahan, tapi keribetan dari UIX XOS sebelumnya masih belum dibenahi. Contoh, tidak adanya swipe down untuk balik ke home dari app tray. Kita masih butuh klik back buat hal tersebut. Ngirim aplikasi dari app drawer ke home gak bisa di drag and drop. Kita harus tahan icon, terus klik button send to desktop. Kelihatan sepele ya? Gak juga sih, karena ini adalah bentuk kematangan dari sebuah research UIX. Kalau untuk kelengkapan sensor ya di sini udah lumayan karena sudah dilengkapi gyro hardware. Tapi sayangnya di sini masih belum dilengkapi NFC. Ini adalah downgrade dari seri sebelumnya. Untuk fitur biometrik sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup akurat dan lumayan responsif.
Kalau untuk penangkapan jaringan sinyalnya udah cukup kencang dan penuh, tapi waktu pas kita speed test, ini speed downloadnya agak slow sih. Dan ini nggak biasa untuk hal ini. Bisa jadi karena Indosat lagi lemot aja di sini. Atau kalian ada yang bisa share pengalaman dengan pengalaman jaringan sinyalnya? Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal Wi-Fi-nya pun cukup lumayan dan stabil di jangkauannya. Karena kita ngetes dengan SSID yang jaraknya 12 meter dari tempat biasa kita ngetek gambar. Dan HP ini bisa nahan di -1 bar, bahkan beberapa kali penuh. Saat kita lakukan speed test, baik dari speed download dan uploadnya udah cukup standar dengan HP-HP yang biasa kita tes di sini. Kalau untuk kecepatan storage-nya, HP ini dilengkapi UFS 2.2 dan untuk hasil skor sintetiknya bisa dapat di 29 ribuan. Untuk kameranya sendiri di bagian belakang HP ini dibekali 3 lensa, 64 megapiksel kamera utama, 13 megapiksel lensa tele dan 2 megapiksel lensa depth. Untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Pada mode auto, color cyan warna khas MediaTek masih ada di sini. Walau udah samar sih, nggak kayak seri sebelumnya. Ada processing warna di vibrance dan saturasi, tapi nggak sampai lebay banget. Separasi warnanya agak kurang tegas, karena kalau ada objek warna putih dan warna lainnya, pasti menang di putih. Untuk detail udah cukup oke di kelas harganya. Kalau autofocus ya standar-standar aja, nggak cepet-cepet amat dengan tingkat kepresisian yang B aja. Dan untuk SDR-nya di sini agak kurang. Pada mode portraitnya sendiri, secara warna tidak ada perbedaan dari mode autonya. Terus bokeh yang dihasilkan juga cukup dalam dan lumayan rapi. Cuma kadang sesekali kita miss kalau ambil objeknya kecepatan. By the way, HP ini dilengkapi lensa tele. Walau klaimnya bisa 30 kali zoom, tapi yang optical zoomnya cuma 2 kali. Sisanya digital dan ini nggak menarik jadinya. Beda banget dengan Infinix Zero X. Jauh lah. Di kondisi low light, HP ini bisa kasih ambient sesuai dengan suasana aslinya. Hasil fotonya juga banyak noise sih. Kalau di mode malam, Infinix emang udah mateng sih di sini. Hasilnya drastis banget kayak dikasih lampu tambahan. Detailnya juga naik dan noise-nya berkurang drastis. Untuk kamera selfie-nya, warna Infinix ini hampir natural karena kita masih menemukan kenaikan sedikit kecerahan walau kita pakai non-beauty. Untuk detail udah cukup bagus dan saat kalian mengaktifkan portrait mode-nya, warna fotonya akan sedikit lebih cerah dari mode auto. Tapi bokehnya nggak rapi sih dan detailnya agak turun. Untuk perekaman videonya di kamera belakang, HP ini punya 2 opsi, berbeda dari seri sebelumnya yang kasih 3 opsi. Di 1440p tanpa IIS hasil perekamannya udah pasti goyang, tapi secara detail sih udah cukup bagus dan masih bisa kasih hasil bokeh dengan kondisi yang pas. Tapi secara warna masih suka lari-lari. Kalau kalian ingin mendapatkan video dengan IIS, resolusinya akan turun ke 1080p 30fps. Hasilnya udah pasti lebih stabil, tapi secara detail lebih drop dari non-IIS. Autofokusnya jadi lebih lama dan lebih susah. Terus agak patah-patah gitu di motionnya. Kayaknya shutter speed dan FPS nggak sinkron gitu. Ini adalah 1080p 30fps Infinix Note 11 Pro. Untuk perekaman kamera depannya, sama-sama bisa merekam di 2 opsi, yaitu di 1440p 30fps. Untuk warnanya udah lumayan natural, detailnya bagus, backgroundnya masih kelihatan jelas, tapi ya gitu, shaky. Kalau di 1080p dengan IIS hasil perekamannya jadi lebih stabil, tapi gambar kita agak lebih zoom. Nice trick sih buat hal ini. Dengan crop factor kayak yang dilakukan HP ini bisa meminimalisir jitter yang biasanya ada di kamera yang menggunakan IIS. Dan ini adalah
1080p 30 fps dari Infinix Note 11 Pro dengan IX ya. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk urusan baterai HP ini sudah dibekali standar baterai zaman sekarang, yaitu di 5000 mAh dengan charger yang cukup besar di 33 watt. Buat pengecasan dari 1-100% kita cuma butuh waktu sekitar 1 jam 6 menit. Untuk pemakaian sehari-hari udah cukup kuat tanpa ngecas. Jika tanpa gaming yang intens, kalian akan mendapatkan SOT dari 6-9 jam. Tapi ini tergantung dengan gaya pemakaian kalian. Untuk performa HP ini sudah dibekali chipset mid terbaru dari MediaTek, yaitu Helio G96. RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128 GB. Skor Antutu yang bisa kita dapat di 341 ribuan. Setara ya sama Realme 8i yang sebelumnya kita review. Untuk dipakai main game saat ini masih butuh optimasi. Tapi nggak separah Realme 8i sih dari game list yang biasa kita mainkan. Dari game list yang biasa kita mainkan cuma Call of Duty Mobile yang settingannya masih mentok di medium high. Pendapat kita juga sama lah dengan Realme 8i. Buat HP ini masih kentengan yang seharusnya bisa handle di 60 fps. Di dalam game kita juga jarang nemuin frame drop. Pas kita mainin pergerakan karakternya udah cukup smooth, jadi aman lah. Untuk suhunya sendiri di HP ini ada di sekitar di 45-46 derajatan dengan konsumsi baterai selama 30 menit sekitar 10%. Kalau untuk Mobile Legends udah aman lah karena di sini ultra HFR-nya udah kebuka. Feel di dalam gamenya udah enak, semua efeknya keluar dengan sempurna tanpa skip. Semua teksturnya juga kerender dengan baik, mau lagi war atau lagi solo. Untuk suhunya sendiri di layar ada di 42 derajatan dan di back cover nyentuh di 46 derajatan. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%. Untuk PUBG Mobile settingan tertingginya masih mentok di balance ultra, tapi masih terhitung lancar dengan sesekali frame drop yang tipis-tipis kalau lagi rame tembak-tembakannya, tapi nggak terlalu ganggu. Feel bermainnya juga masih terhitung aman. Suhu tertinggi di HP ini di layar di 40 derajatan dan di back cover di 43 derajatan dengan konsumsi baterai selama 30 menit mencapai 11%. Dan untuk Genshin Impact selama mainnya di settingan lowest 60 fps masih ngangkat lah untuk HP ini. Bukan yang bakalan smooth banget karena game penyiksa HP ini mah FPS drop adalah mandatory buat semua handphone. Nah, lebih dari ini sebenarnya bisa, tapi panas di HP ini udah agak heboh, jadi resiko kepanasannya lebih ngeri. Untuk suhunya sendiri di lowest 60 fps paling tinggi cuma di 47 derajatan. Nah, kalau kita naikin dikit aja ke low 60 fps, suhunya bisa di 49 derajatan. Satu lagi masuk tim gocap. Handphone ini banyak sih yang di-upgrade, cuma ada beberapa juga yang di-downgrade. Dari yang semua udah kita jelasin, harusnya kalian bisa udah nilai lah. HP ini nggak cocok untuk dijadikan opsi upgrade kalau kalian masih punya HP dengan chipset MediaTek G85 ke atas. Perbedaan performanya nggak akan signifikan. Tapi kalau kalian emang udah waktunya upgrade, ini bisa jadi pertimbangan. Di sisi multimedia seri Note Infinix emang kasih experience yang lebih sih. Layar gede, speaker kencang, refresh rate 120Hz. Ini cocok banget buat orang yang mageran. Kerjanya nonton, sosmed, Spotify, disupport dengan pengecasan 33 watt, baterainya 5000 mAh. Bikin makin betah deh. Hasil foto ini selera, tapi dari segi detail dan bokeh bisa dipertimbangkan, tapi HDR agak kurang. Untuk gaming HP ini punya potensi, tapi bukan saat ini, karena di beberapa game masih butuh optimasi. Tidak ada yang NFC, dan suhunya cenderung panas. Ini bisa jadi deal breaker buat kalian. Sama UI UX-nya, buat kita secara pribadi masih kurang sih. Ya paling gampang emang pakai launcher dari pihak ketiga aja lah. And that's all. Tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!